Saudara-saudara, kita akan berbicara mengenai satu tema yang cukup penting, yaitu kenapa bulan September disebut sebagai bulan kitab suci nasional. Ini pertanyaan yang sering terjadi nih. Pernah mengenal bulan kitab suci nasional? Bagi umat Katolik, hal ini sudah tidak asing lagi. Bulan kitab suci nasional adalah istilah yang ada dalam agama Katolik. Umat Katolik Indonesia akan merayakan bulan kitab suci pada setiap bulan September. Dengan adanya bulan kitab suci, umat diharapkan dapat lebih akrab dan lebih mengenal kitab suci, sehingga mereka semakin bertumbuh dan lebih kuat dalam iman. Tetapi tahukah kita kenapa bulan September dikenal sebagai bulan kitab suci nasional? Lembaga Biblika Indonesia adalah sebuah badan milik Konferensi Valgejansia sejak tahun 1967 yang menangani kerasulan kitab suci secara nasional. Salah satu tugas utama LBI adalah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Ide besar tentang bulan kitab suci nasional datang dari LBI. Hingga hari ini setiap kali memasuki bulan September, hampir semua keuskupan Indonesia melakukan berbagai kegiatan untuk mengisi bulan kitab suci. Kegiatan bisa di lingkungan, wilayah, paroki, biara, maupun di kelompok-kelompok kategorial. Semakin semarak dan bervariasi sekarang kegiatannya. Misalnya, lomba baca kitab suci, pendalam kitab suci di lingkungan, pameran buku, talk show, dan bahkan pada masa pandemi ini kegiatan laksanakan berbasis online. Lalu ada satu acara tetap yang selalu ada, yaitu minggu pertama bulan September dirayakan sebagai Hari Minggu Kitab Suci Nasional dengan perayaan Ekaristi secara meriah. Kitab suci diarak secara meriah dan dengan pujian dan nyanyian syukur, lalu ditempatkan di tempat yang istimewa. Sejak kapan tradisi bulan kitab suci nasional dimulai? Untuk apa? Latar belakang penyelenggaraan bulan kitab suci nasional bagi umat Katolik tidak bisa dipisahkan dari peran besar dari Konsili Vatikan kedua. Ada satu dokumen dari Konsili Vatikan kedua yang berbicara mengenai Konsili Vatikan mengenai kitab suci, yaitu Dei Verbum. Dalam Dei Verbum, para bapak konsili menganjurkan agar jalan masuk menuju kitab suci dibuka lebar-lebar bagi kaum beriman. Konsili juga mengajak seluruh umat beriman untuk tekun membaca kitab suci. Bagaimana jalan masuk itu dibuka? Pertama, dengan menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa daerah, bahasa tempat. Dalam hal ini bahasa Indonesia. Usaha ini sebenarnya telah dimulai sebelum Konsili Vatikan II, dan Gereja Katolik telah selesai menerjemahkan seluruh kitab suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Namun Konsili Vatikan II menganjurkan agar perlu diusahakan terjemahan kitab suci ekumenis, yakni terjemahan bersama oleh Gereja Katolik dan Gereja Protestan. Mengikuti anjuran Konsili Vatikan II ini, Gereja Katolik Indonesia mulai meninggalkan terjemahan perjanjian lama dan perjanjian baru yang merupakan hasil kerja keras dari pihak Katolik, ahli Katolik, dan memulai kerja sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia milik Gereja Protestan. Dengan demikian mulailah pemakaian kitab suci terjemahan bersama, dan terjemahan ini lalu diaku resmi oleh Gereja Katolik maupun gereja-gereja Protestan di Indonesia. Meski demikian, ada yang membedakan keduanya, yaitu kitab-kitab Deuteronika diakui termasuk dalam kitab suci oleh Gereja Katolik, namun tidak diakui oleh gereja Protestan. Kitab suci telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namun umat Indonesia belum mengenalnya dan belum mulai membacanya. Mengingat hal itu, Lembaga Biblika Indonesia mengadakan sejumlah usaha untuk memperkenalkan kitab suci kepada umat dan sekaligus mengajak umat untuk mulai membaca kitab suci. Hal ini
Hal ini dilakukan antara lain dengan mengungkapkan gagasan sekaligus mengambil perkasa untuk mengadakan Hari Minggu pas Kitab Suci secara nasional. LBI mengusulkan dan mendorong agar keuskupan dan paroki-paroki Indonesia mengadakan ibadat khusus dan kegiatan sebentar sekitar Kitab Suci pada hari Minggu tertentu. LBI telah 2 kali mencobanya dan merangka menyambut terbitnya Alkitab lengkap ekumenis pada tahun 1975. LBI menyarankan agar setiap paroki mengadakan misi syukur pada bulan Agustus. Bahan-bahan liturgi dan saran kegiatan yang dapat dilakukan beberapa bulan sebelumnya dikirim ke keuskupan. Percobaan kedua dilakukan pada tahun 1976. Akhir Mei 1976 dikirimkan bahan-bahan langsung kepada pas-pas paroki untuk hari Minggu Kitab Suci 24-25 Juli 1976. Ditambah lampiran contoh pendalaman, leaflet, tawaran bahan diskusi dan lain-lain. Walaupun 2 kali pencobaan itu tidak menghasilkan buah melimpah seperti diharapkan, LBI tetap meyakini bahwa Hari Minggu Kitab Suci harus terus diteruskan dan diusahakan. Apapun tujuannya adalah untuk mendekatkan dan memperkenalkan umat dengan sabda Allah. Kitab Suci juga diperuntukkan bagi umat biasa, tidak hanya untuk kelompok tertentu dalam gereja. Mereka dipersilakan melihatnya dari dekat, mengenalnya lebih akrab sebagai sumber dan kehidupan iman mereka, dan untuk mendorong agar umat memiliki dan menggunakannya. Melihat dan mengagumi saja belum cukup. Umat perlu didorong untuk memilikinya. Paling sedikit setiap keluarga mempunyai 1 kitab suci di dalam rumahnya. Dengan demikian, umat dapat membacanya sendiri untuk memperdalam iman kepercayaannya. Dalam sidang Majelis Agung Wali Gereja Indonesia yang kemudian bernama KWI pada tahun 1977, para uskup menetapkan agar 1 hari Minggu tertentu dalam tahun gereja ini tetap sebagai Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Hari Minggu yang dimaksud adalah hari Minggu pertama September. Dalam perkembangan selanjutnya, keinginan untuk umat untuk membaca dan memahami mendalam Kitab Suci semakin berkembang. 1 minggu dirasa tidak cukup lagi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seputar Kitab Suci. Maka kegiatan-kegiatan tentang Kitab Suci akhirnya diberlangsungkan di sepanjang bulan September, sehingga bulan September disebut sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Oke, sekian dan terima kasih.